Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Kurniasi, di TKI Islam Muslim biasa dipanggil Bunda Nia. TKI Islam Muslim ini beralamatkan di Jalan Pangeran Senopati di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Alhamdulillah, saya mengemban amanah ini sebagai kepala sekolah di TKI Islam Muslim ini. Sebelumnya saya berpendidikan PGRA, S1 PGRA PAUD, dan sekarang mengabdi di sini sebagai kepala sekolah di TKI Islam Muslim ini. Saya ingin berbagi cerita bahwa sesungguhnya setiap kita punya kemauan itu pasti ada jalan. Saya dulu hanya bermodalkan mimpi. Sedari kecil ayah saya selalu bilang bahwa lakukanlah yang terbaik untuk hidupmu. Pasti keberhasilan itu akan mengiringi, dan jangan pernah mengharap imbalan atau materi apapun yang akan kamu dapatkan, tapi lakukan saja yang terbaik. Itu saya lakukan dari semenjak saya sekolah, dari tahap ke tahap. Begitu juga dengan berdirinya sekolah ini, bahkan saya juga tidak menyangka ya kalau ada kepercayaan masyarakat yang kemudian sekolah ini bisa berkembang dengan baik. Jadi saya dulu tinggalnya di desa, kemudian saya juga berasal dari orang tua yang tidak sekolah. Saya semenjak SMP tidak ikut orang tua saya, tapi saya ikut sama nenek kakek saya di Jawa. Kemudian saya SMA juga ditinggal di sebuah asrama yang di situ tidak ada fasilitasnya, bahkan makan juga susah, kemudian mau kemana-mana juga masih susah. Modal utama itu adalah ketulusan dan keikhlasan. Kalau bisa dibilang secara pendidikan saya itu tidak ada alurnya ya, artinya maksudnya berjalan sesuai dengan waktu saja gitu. Tapi yang satu yang dipegang itu adalah keikhlasan dan kecintaan. Nah, cinta saya itu kepada anak-anak dan juga ingin memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, dari situlah kemudian muncul kemauan dan lambat tahun yang saya praktekkan atau saya lakukan sejak sekolah hingga sekarang. Seorang yang sangat saya kagumi dan selalu mengarahkan dalam kehidupan saya, yang pertama adalah ayah saya yang sekarang sudah almarhum, dan yang kedua adalah ibu saya. Sedari kecil saya memiliki impian untuk bisa mengenakan hijab. Kemudian saya juga bercita-cita ingin belajar agama. Kemudian saya tinggal di sebuah pesantren sekitar beberapa tahun. Kemudian saya memiliki kemauan dan juga kecintaan di bidang anak-anak, dan kemudian saya memiliki impian untuk bisa mendalami ilmu tentang pendidikan anak-anak. Setelah itu kemudian saya kuliah di jurusan PGRA di sebuah universitas. Semenjak SMA saya mengajar ngaji atau TPQ, kemudian saya kuliah di UIN atau Universitas Lampung di jurusan PGRA. Nah, sekarang saya sedang melanjutkan S2 manajemen di Universitas Unila. Saya ingin berbagi cerita dengan teman-teman bahwa dengan rasa cinta, kemudian saya mengajar di sebuah TK ada sekitar 10 tahun ya. Kemudian saya memiliki impian untuk bisa memiliki sekolah sendiri. Bukan hal yang mudah untuk bisa sampai pada titik ini. Alhamdulillah TKI Islam Muslim sekarang sudah menginjak di tahun ajaran yang kelima,
mungkin di awal-awal dalam mengelola sekolah itu terasa sangat sulit untuk awalnya, bagaimana bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat, kemudian bagaimana dapat memiliki sebuah gedung yang mana dulunya sekolah ini belum memiliki gedung ya, masih berupa rumah yang sederhana. Lambat laun dari tahun ke tahun, alhamdulillah kepercayaan masyarakat semakin bertambah. TKN Solution berdiri di tahun 2017 dengan 15 siswa. Kemudian dari tahun ke tahun bertambah, di tahun kedua 30 siswa, di tahun ketiga 35 siswa, di tahun keempat 30 siswa, dan di tahun kelima ini berjumlah 55 siswa. Kira-kira kesulitan apa Mbak yang pertama dihadapi? Ya, berawal dari sebuah mimpi, ingin memberikan manfaat di dunia pendidikan. Yang pasti di awal itu sangat sulit ya, bagaimana awal saya harus membuat konsep, meskipun saya punya pengalaman ya, awal membuat konsep sekolah sendiri ya, kemudian berusaha memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Dari satu orang per satu orang saya tawarkan bagaimana visi misi sekolah, kemudian bagaimana saya bisa mengajak teman atau merekrut guru untuk saya percayakan kepada masyarakat. Itu terasa sekali ya sulitnya gitu. Kemudian juga kendala minimnya biaya yang ada, tapi dengan bismillah, dengan biaya yang dipunya, entah itu dana sekolah yang baru dari tahun pertama yang masih sangat minim, entah itu dari biaya uang pribadi yang memang itu dimasukkan untuk pembiayaan sekolah, lambat laun alhamdulillah pelan-pelan bisa teratasi. Harapannya kan pengen dapat siswa yang banyak, tapi ternyata yang daftar cuma 15 orang. Jadi waktu di tahun pertama yaitu kan siswanya saya mencari siswa itu dari door to door ya. Kemudian saya juga mengadakan open house. Bayangkan saja ya, open house itu saya mengadakan lomba mewarnai. Mungkin yang hadir itu ada sekitar 30 sampai 50 orang. Di saat itu juga saya tawarkan, tapi hari itu tidak ada yang mendaftar meskipun udah dikasih diskon gitu kan. Tapi rasa bahagia di tahun awal 15 siswa itu saya syukuri dan sangat saya syukuri, dan alhamdulillah 15 siswa di tahun awal itu sangat harmonis, dan para orang tua siswanya juga memberikan kepercayaan penuh kepada sekolah kami, dan juga sangat respon, sangat antusias dengan program-program sekolah yang kami berikan, kemudian kerjasamanya, dan juga anak-anaknya yang mana bisa muncul atau bisa memunculkan potensi-potensi yang mereka punya, dan juga guru-gurunya bisa saya ajari. Kemudian ternyata guru-gurunya juga berpotensi dan berkembang sangat baik, dan juga bisa memberikan kepercayaan atas visi misi sekolah yang kami berikan. Waktu pelulusan pertama ya, itu saya ingat banget, judulnya adalah sekolah rumahku adalah sekolahku. Jadi itu sangat terasa bagaimana perjuangan di awal tahun ajaran itu, dan alhamdulillah bisa meluluskan 1 tahun ajaran itu. Dan kemudian yang menjadi rasa bahagia yang kedua adalah ternyata di tahun kedua siswanya itu meningkatnya 50% ya, dari 15 menjadi 30. Jadi haru, kemudian juga mengingat flashback yang di awal tahun ajaran itu terasa penuh perjuangan, tapi juga bahagia, dan juga merasa sangat bersyukur, intinya sangat bersyukur.